Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah ala nikmatika ya Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Habiballah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Sahibul majlis, guru kita tercinta, orang tua kita bersama, Syekh Iqbal Han Mata'allah fi kulli hayati. Semoga Allah muliakan, bahagiakan beliau dunia akhirat. Guru kita yang terus membimbing kita, Dr. Kiai Haji Ahmad Dimyati Badrul Zaman MA, Habib Dr. Rahman Basyuro, dan juga para habaib yang lainnya, guru-guru kami, para kiai yang hadir. Mohon maaf lahir batin tidak bisa menyebutkan satu persatu. Mudah-mudahan tidak mengurangi hormat dan batin kepada para kiai semuanya. Insyaallah waktunya juga 10 menit ya Syekh. Mudah-mudahan sedikit waktu, mudah-mudahan manfaat. Saya meneruskan saja karena Kiai Dr. Ahmad Dimyati tadi sudah menguraikan ayat tentang ciri atau identitas keimanan seseorang, maka tinggal nerusin saja. Beliau sampaikan tadi dalam surah Al-Anfal ayat 2, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Hafal semuanya? Halo, Bapak hafal semua? Kalau dengerin apa yang beliau sampaikan, insya Allah tidak hanya hafal tapi mengerti, paham. Nanti mudah-mudahan saya punya harapan kita jamaah ini nanti, karena setiap malam Jumat mereka mengaji, begitu mereka berangkat habis asar mereka membawa Quran, sehingga sebelum mulai kajian kitab dari Kiai Haji Sam'an Ma'i atau Lupak Kiai mereka membaca dan mendengarkan, baca satu halaman saja atau satu lembar setiap pertemuan. Kalau satu pertemuan satu lembar, 10 pertemuan 1 juz. Dan saya baik sangka dan husnudon yang mudah-mudahan sudah bisa baca Quran semua baik dan benar. Tapi juga mungkin di antara kita ada juga yang belum bisa membaca Al-Quran. Kira-kira masih ada nggak yang belum bisa baca Quran? Jangan ada dusta di antara kita. Ya, nanti seleksi yang bisa baca Quran, insya Allah nanti ada door prize insya Allah dari Syekh Iqbal, ya, yang bisa baca Quran baik dan benar, insya Allah diajak umroh. Diajak umroh, ongkosnya sendiri. Beliau mau ngajak saja, ya, paham? Insya Allah. Baik. Karakter pribadi orang yang beriman disebutkan oleh Allah secara spesifik. Yang pertama adalah ketika saat diundang, dipanggil oleh Allah, segera memenuhi undangan dan panggilan Allah. Sampai bahasa Allah, wajilat qulubuhum, bergetar. Karena tidak hanya muadzin yang memanggil dia, tapi hakikatnya adalah Allah yang telah menciptakannya, Allah yang telah menghidupkannya, Allah yang telah memberi rezeki kepadanya. Maka saat itulah dia buktikan, ditunjukkan ketaatannya, kedudukannya, dia tinggalkan seluruh aktivitasnya, dia kejar, dia penuhi dimanapun panggilan Allah itu berada.
Apakah sudah sanggup kita mengamalkan ayat ini? Halo? Sudah bisa mengamalkan? Ini diantara tanda keimanan kita. Sampai-sampai ada seorang sahabat Rasulullah namanya Abdullah ibn Maktum, ya Pak Kiai. Beliau pernah minta rukhsah kepada Rasulullah. Ya Rasul, aku adalah seorang yang buta. Apakah aku harus ke masjid juga? Lalu Rasul balik bertanya, hal sami'tan nida, apa engkau mendengar kumandang azan? Ya Abdullah ibn Maktum, sami itu ya Rasul, aku mendengar. Apa kata Rasulullah? La ilaha, tidak ada alasan bagi untuk tidak memenuhi undangan dan panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kemudian Rasul menyampaikan hadis berikutnya, lau ya'lamun nas ma fi sholati istaqwa sholati subhi la atau ma walau habwan. Seandainya engkau tahu dan seluruh manusia mereka tahu apa yang mereka akan dapatkan dengan sholat isya dan subuh berjamaah seperti ini, la atau huma, dalam takkid sungguh atau niscaya mereka akan mendatangi panggilan Allah walaupun dalam keadaan berangkat sekalipun. Ya, kalau ini mampu dan bisa kita amalkan, kita implementasikan dalam diri kita, insya Allah keberkahan akan selalu mengiringi kita, menyertai kita. Dan itu janji Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi. Dari kita sendiri, dari rumah tangga kita, dari keluarga kita, ajak anak-anak kita. Kemudian setiap keluarga kalau sudah benar-benar mampu dan bisa membuktikan keimanannya, kecintaannya kepada Allah melebihi kecintaannya kepada siapapun, Allah akan beri hadiah yang terindah. Kemudian yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu. Jadi kedua adalah mereka ketika saat mendengar, memandang ayat-ayat Allah. Ada ayat yang tersurat, ada ayat yang tersirat. Tersurat adalah Al-Quranul Karim. Maka inilah diantara salah satu cara untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa dengan mendengar, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadi salah satu meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah salah seorang sahabat Rasul, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Saat Al-Quran dikumandangkan, sang adik membuktikan bahwa tidak kalimat biasa yang dia dengar. Sampai begitu penasarannya apa yang dibacakan adiknya. Subhanallah, ternyata itu menjadi wasilah hidayah Umar bin Khattab kemudian memutuskan bagaimana kita yang sudah muslim. Ternyata Al-Quran saat dikumandangkan ternyata nggak pengaruh dengan diri kita, nggak efek dengan kepribadian kita, maka perlu dipertanyakan. Untuk itu, sahabatku fillah, ada salah seorang sahabat juga pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang bagaimana supaya dia ingin mendapatkan kebahagiaan, keberkahan, kemuliaan dunia akhirat. Ternyata Rasul juga pesannya yang pertama adalah alaika bittaqwallah. Takwa dibuktikan dalam surah Al-Baqarah. Siapa orang bertakwa diuraikan oleh Allah secara terperinci juga. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah, yaitu orang yang menjaga salatnya di antaranya. Kemudian yu'minuna bima unzila. Kemudian apa kata sahabat ini, ya Rasulullah, zid, tambahkan ya Rasulullah, apakah ada amalan selain takwa? Apa kata Rasulullah? Alaika bitilawatil Quran. Selalulah engkau bersama Al-Quran Karim. Fa inna lahu nurun laka fil ard wa duhrun laka fis sama. Karena Al-Quran akan menjadi cahaya, lentera, pelita dalam hidup rumah tangga, bahkan menjadi cahaya yang menyinari hati-hati. Dan
kelak di akhirat akan menjadi simpanan, tabungan, aset kita semuanya. Dalam hadis qudsi juga Allah menyampaikan, redaksinya tentunya dari Rasulullah, namun muatan hadis ini Allah yang menyampaikan, man syagolahul Quran, barang siapa sibuk hari-harinya dengan Al-Quran, maka alhamdulillah kami menyaksikan dengan mata kepala kalau Syekh Iqbal safar bersama Farid ya, akan membantu kemana. Alhamdulillah saya senang dengan bagaimana beliau menyibukkan waktu-waktunya walaupun di tengah perjalanan dalam safar tetap membuka Al-Quran. Dan itu saya juga dapatkan ketika guru kami Ustaz Kiai Muhammad Arifin Ilham di dalam pesawat, bahkan waktu itu Sukabumi selalu ingin duduk kemudian membaca Al-Quran, ingin disimak sampai tempat itu tiba tempat yang dituju. Subhanallah. Nah ini ternyata apa kata Allah, man sawalahul Quran, barang siapa hari-harinya tersibukkan dengan Al-Quran, kemudian wadikir sebagai dikirnya padaku, aqwaituhu afdhala ma utiya sa'i, maka akan kuberikan kepadanya sesuatu yang lebih baik daripada apa yang diminta kepadaku. Dan ada kisah belum lama ini, saya mungkin pandemi kemarin, seorang sahabat kami, beliau kalau disebut bahasa kita apa, muflis ya, muflis itu bangkrut ya, dengan aset yang sekian puluh miliar, kurang lebih 30 miliar lah. Allah uji sampai istri beliau pun kemudian minta cerai karena sudah gak punya apa-apa, suaminya yang diharapkan sebagai tulang punggung keluarga. Nah ini juga terseleksi sudah. Kalau istri kemudian dalam keadaan ekonomi dari sang suami ternyata nggak menopang, kemudian dia minta pilih cerai, berarti tanda adalah ada uang abang disayang, nggak ada uang abang. Ada yang begitu ya salah. Subhanallah. Wajah-wajah tendangan semua ini. Dan beliau begitu. Akhirnya nggak ada pilihan lain, siap. Kalau memang ini yang terbaik, adik siap. Abang siap demi kebahagiaanmu kalau itu menjadi pilihan. Akhirnya beliau pergi ke pesantren dengan hanya baju yang di badan beliau, minta nasihat sang kiai. Apa sang kiai? Kalimatnya amat sangat bijak dan menghibur hati beliau. Apa? Sungguh tidak ada kejadian peristiwa sekecil apapun kecuali sudah diskenariokan oleh Allah. Tidak ada yang kebetulan. Ujian berarti Allah akan mengangkat derajat kedudukan Anda. Percayalah, kalau Allah mau, amat sangat mudah mengembalikan, bahkan lebih sukses daripada sebelumnya. Beliau kemudian terus dibimbing, diajarkan sang kiai untuk sholat hajat 5 waktu full di pesantren selama kurang lebih 40 hari. Makanya ini menjadi inspirasi buat Farid, Pak Kiai dan Syekh. Insya Allah bulan November launching nanti, mungkin Syekh dan Pak Kiai nanti kita undang. Kita buka pesantren pesantren remaja. Kalau remaja kan sudah banyak sekali. Insya Allah Muslim nanti membuka pesantren lansia. Ini sudah ada sekitar 21 yang daftar dan ini sudah dibangun. Dan insya Allah kamarnya insya Allah lebih indah daripada kamar di rumahnya. Tapi yang kita utamakan yang duda-duda sama yang janda. Alhamdulillah kemarin Usman langsung, Ustaz yaudah saya pesen 1 kamar tapi ber-4, jangan ber-10. Saya ngisi semuanya, minta spring bed yang terbaik, AC, semuanya fasilitas. Oke bunda saya siapkan, asal bunda sampai akhir hayat tinggal di pesantren. Dan beliau juga sudah pesen kuburan katanya. Alhamdulillah. Jadi nggak repot nanti kalau wafat dikuburkan di mana gitu. Ya, ini yang juga di sini. Nah, langsung ke pesantren. Nanti kita ajarkan ya malam aja tahajud sebelum subuh, kemudian kita muhasabah di subuh, kemudian kita kajian habis suruh makan nasi uduk, habis makan nasi uduk kita ajak jogging, kemudian jam 9 jam 10 kita ajak shopping. Halo, mau?
Hanya pindah ke pesantren semua ini. Iya. Semua gimana majana, insya Allah free, nggak ada biaya serupiah pun. Sampai detik ini pun Muslim ada santri yang sekitar ada 148 santriwati tapi tingkat remaja, semua juga beri biaya pendidikan, biaya makan, biaya pipis termasuk free. Pipis di Dieng aja bayar 5.000. Ya, santri kemarin kita ajak rela ke Dieng. Begitu kan dingin luar biasa, begitu habis pipis uangnya 10.000, nggak punya kembali ya. Apa kata penjaganya? Pipis lagi. Dia pintar ngajak temennya, udah pipis belum ya udah. Itu pintar banget penjaga dia. Ya Allah ya Rabbana, nggak kasihan apa santri yang 2.000 aja berarti banget ya, suruh bayar 5.000 kaget dia. Pipis kok bayar 5.000? Ya Allah, di sini gratis. Ya, baik. Kemudian sampai mana tadi ya? Ceritanya tadi sampai mana? Dibimbing oleh kiai. Apa yang terjadi? Beliau kemudian diajar. Selama ini beliau juga belum pernah namanya buka Al-Quran. Dari pesantren itulah kemudian dibimbing, diajarkan membaca Al-Quran. Satu hari habis duhur suruh baca 1 juz, habis asar 1 juz, habis subuh 1 juz. 5 waktu berarti berapa juz? Sekarang saya tanya kepada bapak-bapak semuanya, sehari yang kita baca berapa ayat, berapa surat, atau berapa juz? Nih, janji Allah, barang siapa tersibukkan hari-harinya dengan Al-Quran, lihat tadi hadisnya, Allah akan berikan sesuatu yang lebih baik daripada yang kita minta. Dan benar, beliau lakukan itu. Karena apa? Dokter itu kalau memberikan obat itu sesuai dengan dosis. Kalau nggak sesuai dengan dosis dia akan manjur. Begitupun kalau bahasa Rasulullah, aksiru, ketika saat sahabat bertanya kepada Rasulullah bagaimana cara mengobati hati yang terkontaminasi penyakit hasud, iri, dengki, ujub, riak, pamer, sombong. Ternyata Rasulullah apa? Aksiru. Bukan iqra, bukan. Aksiru tilawatil Quran. Aksiru tilawatil, perbanyak olehmu dalam membaca Al-Quran. Dan ternyata singkat cerita, kalau ceritain nanti panjang waktunya, singkat saja. Beliau akhirnya subhanallah, pas kajian beliau suruh testimoni. Kata kiai ini, bang coba testimoni gimana perjalanan hidup abang semoga sampai ke pesantren ini. Cerita beliau. Nah ternyata di pojok belakang ada seorang janda. Kok tahu aja kok? Ini benar kisahnya. Nanti kapan-kapan beliau tak undang ke sini kalau diizinkan, biar bisa cerita beliau, insya Allah. Janda bilang sama kiainya, Pak Kiai kalau boleh berkenan saya siap. Sampai dengan bahasa beliau, tegang banget ya Pak Kiai, masa istrinya minta cerai, orang ganteng itu, sesoleh itu, bahaya bahasanya begitu tuh. Allahu Akbar. Akhirnya apa? Dinikahkan oleh kiai itu. Lebih solehah, lebih cantik, dan subhanallah, setelah nikah bukalah travel umroh, haji umroh, dan alhamdulillah muslimnya menjadi pembimbingnya. Insya Allah nanti bulan September, November pas milad kita akan mendampingi travel beliau. Dan Allahu Akbar, kemarin datang sang istrinya ke kantor travelnya, bang bandingkannya. Beliau curhat ke anak, gimana Ustaz Muslim menurut abang istikharah dulu, mana yang terbaik? Bahwa dia juga sudah diberikan jalan-jalannya, yang harta yang abang punya diberikan semuanya sampai nol, dalam keadaan nol, benar-benar nol. Beliau nikah itu pun nggak bawa apa-apa kecuali maharnya pun diberikan uang oleh sang kiai itu. Beliau kemudian nggak pede karena sebagai imam dalam rumah tangga. Subhanallah, begitu 7 hari atau 8 hari ada tamu dari Arab Saudi datang ke tempat pesantren itu. Pak Kiai ngomong, bang temenin, ente yang bisa ngomong tuh, ditemenin lah. Ternyata apa? Muasasah dari Arab Saudi itu, bang saya punya aset di Surabaya,
kalau itu dijual, udah untuk antum semuanya nih, untuk itu semua. Subhanallah, Pak Kiai itu punya link Surabaya, teleponin dengan alamat ini, langsung meluncur. Subhanallah, hari Senin meluncur, hari Sabtu laku berapa? Sekitar 18 miliar dikembalikan oleh Allah cash. Karena apa? Alaika bitaqwallah, keimanan dia tunjukkan benar-benar, dan hari-harinya ia lalui dengan Al-Quran 5 juz dalam sehari. Amat sangat mudah buat Allah membolak-balikan keadaan. Yang punya masalah, sepelik apapun masalahnya, selesai insya Allah. 5 waktu kita penuhi undangan Allah, dan ayo sibukkan hari-hari kita mulai sekarang. Muhasabah introspeksi diri, apakah kita benar sudah banyak waktu untuk Allah atau banyak untuk dunia yang mau justru melalaikan kita dari Allah. Bahkan sampai salah seorang sahabat Umar, kalau nggak salah Syekh itu, beliau habis sholat zuhur kemudian ke kebun kurma beliau, karena kurmanya ingin segera dipetik karena bentar lagi pandan menguning begitu. Saking asyiknya, ternyata apa? Kumandang asar sudah lewat. Begitu pulang lihat masjid sudah selesai. Akhirnya apa? Beliau menghadap Rasulullah. Ya Rasul, gara-gara kebun kurma ini aku ketinggalan sholat asar berjamaah. Untuk itu aku wakafkan semua kebun kurma ini. Ada yang siap begitu? Nggak usah kebun deh, misalnya nonton TV, kemudian lewatlah sholat isya, maghrib nonton, isya lewat. Kira-kira siap nggak mewakafkan dirinya? Langsung malam Jumat jasa Iqbal, saya ini gara-gara TV ini saya gak ngaji, ini saya wakafkan jasa Iqbal, kemudian bisa untuk pesantren Darus Shalihin, kan gitu. Allah Akbar. Banyak kisah-kisah yang lainnya, mudah-mudahan menginspirasi buat kita semuanya. Dan itulah cara Allah, ya. Setiap Allah memberikan ujian, yakinlah tidak mungkin Allah memberikan di luar kemampuan hambanya. La yukallifullahu nafsan illa. Dan ini terbukti, bangkit kembali beliau, sukses kembali dengan iman dan takwanya, dan Al-Quran selalu ada dalam dekapannya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.